Halo, shalom saudara. Apa kabar saudara saat ini? Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Bertemu kembali bersama dengan saya dalam renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya renungan yang sebentar kita dengar boleh memberkati saudara. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku. Dalam Amsal 4 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan datang kepada kita saat malam hari ini supaya kita boleh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita boleh menjaga hati kita dengan hati-hati, saudara. Kenapa? Karena dalam hati kita, melalui hati kita terpancar kehidupan. Bisa memberkati banyak orang, saudaraku. Namun sebelum itu terjadi, dalam proses pembentukan, kita harus mengalami namanya proses pembentukan daripada Tuhan. Sebelum kita boleh memancarkan kehidupan, kita harus terlebih dahulu melewati fase-fase di mana hati kita boleh dipersiapkan, saudaraku. Hati manusia harus dilembutkan, harus diproses oleh Tuhan, sehingga hatinya boleh berkenan kepada Tuhan, sehingga boleh memancarkan kehidupan bagi umat Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam Yeremia 18 ayat 4 dan 6 dikata begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali apabila menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk hati saudara seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau siapkan saudara untuk satu bejana yang indah, dapat ditempatkan di satu tempat di mana hati saudara boleh memancarkan kehidupan. Namun kita harus melewati beberapa fase yang berikut ini. Saudaraku, yang pertama, kita harus berhadapan dengan penjunan. Kita harus berhadapan dengan Tuhan, sang pembentuk hati kita. Kita harus dibentuk, diambil pertama kali. Kita seperti pada saat kita diselamatkan. Hati kita boleh dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan di dalam Kristus. Nah, fase yang kedua adalah di mana penjunan Tuhan yang memelihara, yang menjaga hidup kita, yang memegang hidup kita di tangannya, mengerjakan, mengulangi kembali. Artinya Tuhan membuat satu proses yang panjang dalam hidup kita. Karena di dalam hati manusia terdapat banyak hal, saudaraku. Ada kejahatan, ada kebencian, ada iri hati, ada juga berkat, ada juga kutuk dalam hati manusia, saudaraku. Namun Tuhan mempersiapkan kita supaya hidup kita, supaya hati kita boleh memancarkan namanya kehidupan. Tentu kehidupan adalah sebuah berkat yang daripada Tuhan. Ada rancangan Tuhan di hati kita supaya hati kita boleh memancarkan kehidupan bagi orang lain. Sehingga dari hati kita ini boleh menciptakan kehidupan yang baru bagi orang lain, saudara. Tapi mari saat malam hari relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Pada fase yang kedua ini adalah penjunan mengerjakan, membentuk hatimu, memproses hatimu. Mungkin kau saat ini masih sakit hati, engkau masih iri hati, engkau masih timbul akar pahit dalam hatimu. Tuhan akan proses, berikan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengerjakan hati kita seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, dan Tuhan mengulangi. Ketika satu tukang periuk mengerjakan satu periuk, membentuk satu periuk di tangannya, ketika periuk itu tidak jadi, maka dibentuk kembali. Sampai setiap kekotoran-kekotoran, batu-batu kerikil kecil mungkin di dalam tanah liat itu dibersihkan, sehingga tercipta namanya tanah liat yang lembut, sehingga gampang untuk dibentuk. Dapatkah kita berpikir, saudara, ketika tanah liat ditaruh dalam satu mesin, diputar, lalu dia lompat sana, lompat sini, maka dia tidak akan menjadi sebuah benda yang berarti. Tapi ketika tanah liat didudukkan dalam satu mesin diputar, maka
seorang tukang priuk, seorang penjunan itu bisa membentuk sesuai yang dia mau. Karena tanah liat itu sudah menjadi lembut. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Ketika engkau memberikan hatimu dibentuk oleh Tuhan, maka jadilah hati kita seperti apa yang Tuhan mau. Dibentuk. Mungkin kita jatuh lagi dalam kepahitan, jatuh lagi, kita timbul akar pahit lagi, timbul kejahatan. Tuhan mengulangi membentuk kita. Relakan hatimu untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Belajar mengampuni, belajar melepaskan pengampunan, belajar menerima apa adanya, belajar memberkati dengan hatimu. Karena proses pusat kehidupan ini ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Ada kehidupan dan kematian di hati kita. Tetapi Tuhan mau kita boleh memancarkan kehidupan, saudaraku. Aduh, ini pelajaran yang sangat luar biasa, saudaraku. Kiranya pelajaran ini boleh saudara tangkap, boleh memberkati saudaraku. Dan juga fase yang terakhir adalah setelah penjunan itu membentuk kita sehingga hati kita menjadi lembut dan diukir, dibentuk sedemikian rupa, dihias oleh tukang priuk itu, yaitu tangan Tuhan sendiri yang menghias hati kita, membentuk hati kita sedemikian rupa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika jadi, maka hati kita atau seperti priuk tadi diletakkan di satu tempat. Demikian hati kita, hidup kita ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat yang layak. Sehingga ketika orang melihat, maka hidup kita boleh menjadi berkat. Itulah yang dikatakan dari dalam hatimu terpancar kehidupan, saudaraku. Sehingga orang lain boleh menikmati hidup kita. Karena kita rela dibentuk oleh Tuhan. Hati kita relakan dibentuk oleh Tuhan dari fase yang pertama. Diangkat, diproses, diulang, diproses lagi, diulang, diproses lagi. Sehingga hati kita menjadi lembut. Sehingga hati kita memancarkan kehidupan. Saudaraku, ketika priuk yang dibentuk oleh tukang priuk ini, ketika jadi, dihias, dicat, dibentuk, diukir, maka ketika dia diletakkan di satu tempat, maka kelihatan indah. Sehingga orang yang melihat barang itu, dia terpesona. Wow, cantik sekali. Demikian hidup saudara di dalam Tuhan. Ketika hatimu engkau relakan dibentuk oleh Tuhan, engkau menjadi lembut, engkau menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Orang lain akan merasakan kehidupan saudara. Saudara boleh menjadi berkat. Dan hidup kita boleh memancarkan kehidupan dimanapun saat ini kita berada. Dimanapun saat ini Tuhan utus saudara, hidup saudara boleh memancarkan kehidupan. Mari relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan, saudara. Kiranya firman ini yang sudah kita dapat hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Biar hati kita ini seperti bejana tanah liat yang Tuhan bentuk. Hati kita ada di tangan Tuhan. Dia yang sanggup membentuk kita menjadi sempurna, saudara. Mari relakan hatimu. Saya mau berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Kami mau disempurnakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Bentuklah hati kami. Kami berikan hati kami dibentuk oleh tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, jamah umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, biar mereka boleh memiliki hati yang memancarkan kehidupan bagi orang lain, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.